Hai anak-anak, mari membaca bersama dengan Ibu Evi. Hai, saya Evi Sayono. Saya mau membacakan sebuah buku non-fiksi untuk anak-anak dari Room to Read. Judul bukunya adalah Paru-Paru Dunia. Penulis buku ini Nindya Maya. Buku ini diterbitkan oleh Room to Read. Ini adalah daftar isi. Daftar isi akan membantu kita menemukan informasi-informasi yang kita butuhkan. Kita dapat melihat di halaman berapa informasi tertentu dituliskan. Ada 8 bab pada buku ini. Daftar isi. Bab 1, Selamat Datang. Bab 2, Paru-Paru Dunia. Bab 3, Pohon yang Menakjubkan. Bab 4, Hutan. Bab 5, Kehidupan di Hutan. Bab 6, Deforestasi. Bab 7, Perubahan iklim. Bab 8, apa yang bisa kita lakukan? Baik anak-anak, apabila kita ingin membaca tentang paru-paru dunia, di halaman berapa kita bisa menemukan informasi tentang paru-paru dunia? Apakah kamu sudah bisa menemukan di halaman berapa kita bisa membaca informasi tentang paru-paru dunia? Iya, informasi tentang paru-paru dunia dapat ditemukan di halaman 6. Bagaimana dengan hutan? Di halaman berapa kita dapat menemukan informasi tentang hutan? Baik, sekarang kita lihat di sebelah kanan kata hutan. Ada angka 10. Ini artinya kita dapat menemukan informasi tentang hutan pada halaman 10. Bab 1, Selamat Datang. Baik anak-anak, sebelum kita mulai membaca, sekarang mari kita sama-sama memperhatikan ilustrasi atau gambar yang ada di awal bab 1 ini. Gambar apa yang bisa kalian lihat? Ya, betul sekali. Ini ada gambar pohon. Pohonnya besar atau kecil? Baik, kemungkinan besar informasi apa ya yang akan kita temukan setelah kita memperhatikan bahwa di sini ada gambar pohon yang besar? Menurut kalian informasi apa yang akan kita baca? Baik, mari kita baca sama-sama. Hai teman-teman, ayo kita bermain keluar. Pernahkah kamu berada di bawah pohon rindang? Bagaimana rasanya? Menikmati terpaan udara sejuk, melihat burung, serangga, dan hewan lainnya, merasakan hangatnya sinar matahari, menghirup udara segar. Baik, sekarang Ibu Evi akan bertanya beberapa pertanyaan ya. Si penulis bukunya bertanya pada kalian, apakah kalian pernah berada di bawah pohon rindang? Bagaimana rasanya? Bab 2, Paru-Paru Dunia. Nah, sebelum kita mulai membaca bab 2 yang berjudul Paru-Paru Dunia, mari kita lihat dulu gambar yang ada di bagian bawah. Kalian bisa lihat gambar apa? Iya, ada gambar orang ya. Nah, yang biru itu adalah udara yang masuk atau oksigen yang masuk. Setelah masuk ke dalam tubuh, tubuh menggunakan udara tersebut ya. Kemudian akan keluar lagi menjadi karbon dioksida. Setelah selesai mengamati gambar, selanjutnya kita akan membaca caption. Caption adalah tulisan kecil yang biasanya memberikan informasi singkat pada gambar. Ayo kita sama-sama baca captionnya. Tanda panah biru, captionnya bertuliskan oksigen masuk. Tanda panah merah, captionnya bertuliskan karbon dioksida keluar. Di bagian dada ada caption bertuliskan paru-paru. Setelah mengamati gambar dan membaca captionnya, kita sekarang akan mulai membaca bab 2, Paru-Paru Dunia. Manusia membutuhkan paru-paru untuk hidup. Paru-paru membantu manusia untuk bisa tetap bernafas. Paru-paru mengolah udara yang kita hirup. Di paru-paru terjadi pertukaran gas antara gas oksigen yang masuk ke dalam tubuh dengan gas karbon dioksida yang dikeluarkan tubuh. Paru-paru dalam tubuh seperti pohon bagi kehidupan kita. Apakah kamu masih mengingat apa tugas paru-paru dalam tubuh kita? Gas apa yang kita hirup masuk ke dalam tubuh kita? Gas apa yang kita keluarkan dari tubuh kita? Sekarang mari kita bersiap-siap untuk membaca halaman berikutnya. Sebelum membaca sebuah teks, ada 2 hal penting yang harus kita lakukan. Apakah kamu masih ingat? Iya, yang pertama adalah mengamati gambar terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membaca caption atau keterangan gambar. Di bawah teks terdapat gambar matahari,
Kemudian di bawah matahari ada gambar pohon. Lalu di bawah pohon ada gambar dua orang manusia. Untuk mengetahui gambar ini bercerita tentang apa, kita dapat membaca caption atau keterangan gambar. Sekarang kita akan membaca caption yang ada di atas pohon. Proses fotosintesis membutuhkan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk membuat makanan bagi tumbuhan. Proses ini dapat mengurangi jumlah karbon dioksida di udara. Itulah yang menyebabkan udara memiliki banyak oksigen. Kemudian kita lihat di bawah pohon juga ada caption. Tanda panah biru, captionnya bertuliskan oksigen keluar. Lalu tanda panah biru mengarah ke gambar orang. Tandanya oksigen keluar lalu digunakan oleh orang yang ada di bawahnya. Kemudian orang mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini kemudian diambil oleh pohon. Demikian proses pengamatan gambar atau ilustrasi dan juga membaca caption selesai. Ini tandanya kita sudah siap untuk membaca teks. Mari kita baca teksnya. Pepohonan tumbuh dan berkembang dengan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Daun menyerap sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Dalam proses ini, pohon menghasilkan oksigen. Setiap orang membutuhkan oksigen untuk hidup. Dunia membutuhkan pohon untuk dapat menghasilkan oksigen. Sekarang waktunya kita mengingat kembali apa yang sudah kita baca. Ibu Evi akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Gas apa yang dibutuhkan oleh tanaman atau pohon untuk dapat melakukan proses fotosintesis atau pemasakan makanan? Gas apa yang dihasilkan oleh pohon dalam proses fotosintesis? Saya akan mengakhiri bacaan saya di bagian ini. Ananda dapat mengunjungi situs literacycloud.org atau Room to Read untuk melanjutkan bacaan ini sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan dan membaca bersama saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Evi Sayono. Dah.